Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Alhimna marashid umurina, a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'il mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fala takilna ila nafsi tarfata ain wala aqalla min dhalik wala tanza' minna salihah ma a'taitana wa zidna min. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullah ta'ala ila an qala nurun yakshifu laka bihi an athari wa nurun yakshifu laka bihi an awsafih. Cahaya-cahaya yang Allah berikan kepada hati-hati orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang dikasihinya, adalah cahaya yang fungsinya untuk menyingkap sesuatu. Ya, sebagaimana lampu ini. Cahaya yang ada di bumi ini menyingkap apa yang tidak nampak di kegelapan. Dengan lampu yang ada di masjid ini, maka nampak ada tiang, maka nampak ada karpet, maka nampak ada orang, maka nampak ada nyamuk mungkin, nampak ada sesuatu yang ada di atas karpet. Kalau dalam keadaan gelap nggak kelihatan. Nah, dan kemarin kita bahas di Kaifa amalahumun Nabi SAW. Nanti saya share deh ya. Itu apa tuh? Cover kitabnya. Biar nanti mungkin itu bagian dari pamfletnya untuk buat di medsosnya mungkin. Kalau judul kitabnya itu bagaimana Nabi berinteraksi. Ya. Bahwa tanpa cahaya Allah, tanpa petunjuk Allah, manusia ini akan sesat. Dan nggak bisa. Iya benar itu di buku itu. Ya itu kayak di Ahbab itu. Apa itu? Memasukkan kebesaran, mengeluarkan kebesaran makhluk dari hati dan masukkan hanya kebesaran Allah dalam diri kita. Seluruh kebahagiaan, kesuksesan tercabut setelah datang Rasulullah SAW kecuali dengan ikut beliau saja. Itu udah hukum paten, udah kita jangan pernah ragu bahwa orang tuh kok nggak iman, nggak Islam, pasti ada yang bermasalah. Kita nih ngelihat muka kita aja nggak bisa kok, kecuali dengan perantaraan cermin. Ya, lihat bibir kita susah banget tuh, nggak bisa. Lihat punggung kita ya nggak bisa. Banyak hal yang kita terbatas. Maka tanpa kita diberitahu oleh pencipta kita dan pencipta alam semesta yang itu diinformasikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka kita akan hidup di dalam kegelapan. Nah, cahaya-cahaya hidayah yang Allah berikan itu nanti terbagi menjadi 3. Nah, fungsinya yang pasti apa tadi? Fungsi cahaya adalah untuk menyingkap. Maka itulah kita diminta oleh Allah SWT secara wajib sehari minimal 17 kali minta hidayah agar hati ini semakin cerah, hati ini semakin bisa menyingkap apapun di dalam kehidupan. Udah belum deh? Belum. Ya, bentar.
Nah, maka kita tahu tadi ya, cahaya-cahaya yang ada di bumi ini itu menyingkap al-mahsusat. Itu tadi yang bisa diindra tuh, yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasa. Tapi cahaya maknawi, cahaya Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap al-mafhumat. Sesuatu yang dapat dipahami. Nah, kemudian cahaya maknawi, cahaya Allah Subhanahu wa taala ini terbagi menjadi 3. Jika dinilai dari kuat dan lemahnya. Itu kemarin ada cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ihsan. Cahaya Islam ini menyingkap bahwa segala yang ada di alam semesta ini menyingkap bahwa di balik semua itu ada penciptanya. Udah begitu aja. Ya, maka jangan pernah bingung ya. Kadang-kadang kita nih kalau nggak dilatih berpikir kritis kita, kadang-kadang kita bingung tuh kalau berhadapan dengan orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Gampang nggak ngejawab orang nggak punya Tuhan? Dalam semesta ini aja. Alam semesta ini saja. Bahkan seorang Arab Badawi juga punya kesimpulan begitu. Dari mana kamu yakin ada Tuhan? Itu al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir. Kemudian wal athar tadullu 'alal masir. Tai onta itu tandanya ada onta. Gitu doang. Sesederhana itu. Jejak kaki itu tandanya ada yang jalan, kayak gitu. Masa segede ini nggak ada yang nyiptain, udah gitu aja. Wah, bicara terlalu jauh, udah gampang aja. Kalau dunia ini nggak ada penciptanya, maka kamu bentuknya nggak begini. Nah, bentuknya manusia semua sama tuh, ada hidungnya, ada matanya. Masa nggak ada pabriknya itu? Pasti kan pabriknya satu itu. Kreatornya satu. Kalau kamu ngerasa nggak ada Tuhan, coba kamu jangan makan, jangan minum. Itu kan program Tuhan itu. So, kamu ngerasa nggak punya Tuhan. Ya udah, kamu programnya diri sendiri. Jangan makan, jangan minum. Atau kamu ngerasa makan minum itu penting, tapi males kan kamu buang air itu. Udah nggak usah buang air, sok buat program. Nggak bisa itu. Paham nggak? Jadi alam semesta ini nunjukin ada Allah, udah gitu. Nah, kalau nggak ada Tuhan tuh, udah coba kamu lahir dari batu, coba kamu lahir dari mana? Dari perut ibu kan? Kenapa kamu ada di perut ibu? Dari air mani yang hina terus jadi ganteng kayak kamu. Masa itu nggak ada yang menciptakan itu? Air mani yang hina bau. Bahasa ayah saya tuh, saking hinanya manusia tuh, air mani tuh kalau dijual orang nggak ada yang mau. Air mani, digamparin orang kita. Air kelapa laku, air putih, air mani kata ayah saya. Gamparin orang kita jual air mani. Dari yang sehina itu jadi yang semulia ini, pasti ada penciptanya. Nah itu nurul Islam. Dengan kita syahadat kita akan ngerti siapa pencipta semua ini. Nah itu tingkat 1. Baru tingkat 2. Nah tadi yakshifu laka bihi an athari, kita jadi tahu dari makhluk ini ada penciptanya. Yang kedua, cahaya yang berikutnya cahaya iman membuat kita yakin, membuat kita tersingkap, terbuka bahwa ada penciptanya yang maha hebat. Kalau tadi kan hanya menunjukkan ada pencipta,
Tapi kalau kita tingkatkan lagi dan Allah berikan hidayah kepada hati kita, kita akan paham bahwa penciptanya ini maha sempurna. Itu tadi tuh dari yang sangat hina menjadi sangat mulia. Dari tanah yang tidak ada rasa kemudian muncul cabai yang pedas. Muncul duren yang sangat manis ya Rob. Muncul air yang sangat menyegarkan. Ini tentu ada penciptanya yang sangat agung, yang sangat hebat. Dari air mani begitu, muncul kuping. Muncul otak yang luar biasa hebat ini. Masya Allah. Semoga kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul ma'rifat. Karena sungguhnya penampakan semua ini adalah penampakan kehebatan, kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matiin lampu luar, no? Biar nggak itu. Kita coba aja lah. Kamu kalau pernah masuk rumah sakit Edelweiss itu luar biasa. Kita ngelihat ciptaan makhluk yang bersih, yang rapi, yang teratur itu kan, wah, ini pasti direkturnya nggak main-main ini. Kan gitu itu. Kita ngelihat mobil Cina sekarang, ini pasti otak di balik perusahaannya orang hebat ini. Tapi kenapa alam semesta tuh kita nggak sampai ke sana gitu? Lihat Ibnu Sumbama, ya Allah. Ya. Walaupun nggak gemuk tapi gesit gitu. Diajak ngobrol nyambung, gitu kan? Punya hati, punya perasaan. Ya. Rambutnya tumbuh tanpa diperintah, itu kan harusnya kita ngelihat alam semesta ini ingat Allah terus gitu. Nah inilah yang diajarkan terus hikam dari awal sampai akhir. Ya semoga Allah kasih taufik gitu. Jangan yang ingat makhluk aja, bener nggak? Dari awal sampai akhir lu ceritanya cuman, hidup kamu tuh punya Tuhan, ada Allah, dan di semua itu ada Allahnya. Gitu. Kalau sampai hatam kita belum juga sadar, ya berarti kita harus ulang lagi, doa lagi, upaya lagi, merenung lagi, sampai Allah itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita sedetik pun. Nah kemudian, itu seperti cahaya apa? Cahaya rembulan. Yang tadi seperti cahaya bintang. Kemudian yang ketiga cahaya iman, cahaya ihsan, itu yang seperti matahari. Dia adalah cahaya yang menyingkap hakikat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kamu tidak melihat apapun kecuali kamu melihat Allah di situ dengan perantara penampakannya dengan alam semesta yang begitu sempurna ini. Masya Allah. Tadi tuh ngelihat Edelweiss bukan lagi melihat karakteristik pemiliknya, tapi kebayang sama zatiah pemiliknya. Cara dia bicara, cara dia memutuskan keputusan, cara dia menghadapi problem dan lain sebagainya. Nah, cahaya ihsan ini akan menyingkap kita tentang hakikat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada yang kita lihat kecuali kita melihat Allah di situ dengan perantaraan semua penampakan kehebatan makhluknya. Sehingga Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya yang ada di langit dan bumi. Ya kita ngaji aja dulu, ntar juga kita makin paham. Masya Allah.
Maka orang yang mendapat nurul Islam, dia akan fana fi af'alillah. Kan ujungnya tauhid ini. Wahdaniyah itu ada berapa? 3. Wahdaniyah fil af'al, wahdaniyatul dzat, sifat af'al. Orang yang Allah buka dan berikan cahaya Islam pada hatinya, maka dia akan berkesimpulan bahwa segala yang terjadi, segala yang ada ini ada yang mengatur. Dah gitu doang. Sehingga sulit dia mengeluh, sehingga sulit dia bersedih, sehingga sulit dia hidup dalam kegundahan. Yang kedua, itu nanti jadi fana fil awsaf, fana fis sifat. Udah, ngelihat apa aja tuh, ini jamalullah, ini keindahan Allah. Ini hikmatullah, semua ada kebijaksanaan Allah. Ini semua dan seterusnya. Dia bukan lagi menyadari bahwa itu ada yang ngatur, tapi aturannya maha indah, aturannya maha sempurna, aturannya maha bijak, keputusannya maha baik, keputusannya penuh kasih sayang, keputusannya penuh cinta. Itu kalau orang makin paham ke Allah. Nah, musannaf hanya sampai sini aja kan? Wa nurun yakshifu laka bihi an awsafih. Sampai situ aja. Karena yang ketiga itu yaitu menyingkap zat Allah yang maha sempurna itu sebenarnya sudah termaktub di dalam sifat. Karena sifat itu kan enggak apa? Enggak berpisah atau enggak berbeda dengan yang disifati. Biyuma pintar orangnya. Itu kan zatnya Biu langsung kebayang tuh. Bener nggak? Oh gini fisiknya, oh gini pas ngomongnya kan gitu kurang lebih. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut maha sempurnanya Allah, maka hakikat zat yang maha sempurna itu juga kebayang. Walaupun nggak boleh kita bayangkan dalam pikiran. Kalau ciptaannya seindah ini, kebayang tuh keindahan zat penciptanya kan gitu kurang lebih. Kalau kita berpikir sifat baiknya Allah, sifat sempurnanya Allah, sifat indahnya Allah, kan kebayang tuh zat Allah. Nah itu udah satu paket gitu. Inilah yang ingin dituju hikam, bahwa jangan ada satu detik pun hidup lupa Allah. Baik lupa keberadaannya, lupa kemahahebatannya, atau lupa kemahasempurnaan zatnya. Sebenarnya 2 aja sih tadi itu udah. Karena zatnya kan gak boleh dibayangin. Jangan lupa keberadaannya, jangan lupa kemahasempurnaannya. Khalas. Semakin kita paham apa yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi di alam semesta ini, kita tidak lupa bahwa di balik ini semua ada Allah dan ada kemahasempurnaannya. Maka kalau kita selalu ingat itu, udah selesai ngaji hikam. Itulah yang dirasakan oleh para nabi. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dirasakan oleh para aulia Allah. Maka mereka itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hari ini gembira, ngelihat yang lalu nggak nyesel, ngelihat masa depan nggak khawatir. Kenapa? Yang ada Tuhannya yang ngatur. Yang maha ngatur tuh maha baik, maha sempurna, maha segalanya, maha sayang, maha cinta, maha lembut, maha segalanya. Sehingga akhirnya mereka tuh hanya sibuk bikin Allah tuh gembira, bikin Allah tuh ridha, gimana Allah itu sayang sama mereka. Kalau udah ya beres. Maka wali-wali tuh ngelihat kita agak sebel gitu. Ini orang ngapain sih? Sebagaimana kadang kita ngelihat wali-wali yang santai itu kok santai gitu ya hidupnya. Ya nggak apa-apa. Dan semua kan ada proses. Nah, muda-muda nih memang harus banyak bergerak. Muda-muda nih memang harus banyak. Ya, kayak Imam Ghazali aja kan sana kemari sana. Ujungnya tenang. Ya, kalau sekarang tenang nggak kemana-mana, ntar kesananya malah banyak gerak gitu. Ya maka kan zamanul istiqor itu
Zamanul istiqrar kok istiqrar. Zamanul istiqrar itu memang 40 ke atas. Maka selesaikanlah semua sebelum 40. Ya, Nabi Muhammad SAW kan ya nyoba bisnis, ya, jadi karyawan, pegawai kan, bermasyarakat, ini itu. 40 ke atas tuh udah harus mulai fokus. Kalau kita sekarang nggak pontang-panting, ntar di sana yang pontang-panting. Nah, itu yang 40 ke atas zamanul istiqrar. Dan beda kok. Nah, saya aja di umur 35 nih beda. Udah nggak pengen yang terlalu aneh-aneh gitu. Makanya nyari apa ya yang pas. Kita punya ma'isyah, kita punya aktivitas yang kita matang di situ. Ya udah saya tuh ngajar bisnis emas, perak dah gitu. Pengen cepet keluar peraknya. Pengen gitu. Murah kan, perak tuh murah. Dan insya Allah peminatnya lebih banyak. Dan untungnya akan jauh lebih besar. Karena silver hari ini itu harganya jauh seperti silver di zaman Nabi. Kalau nggak salah berapa kali lipatnya sih silver itu? Lupa deh saya. Dan itu jauh sekali. Dan apa yang terjadi di zaman Nabi itu akan terulang. Bahwa nanti dinar dirham waktu itu akan sama dengan waktu itu. Dan itu jauh sekali. Semoga segera launching. Kita beli 5-10 tahun lagi naik 200 kali lipat. Kan lumayan. Nah, begitu ya. Nah, itu tujuan kita ngaji hikam tuh. Agar betul-betul kita tenang ngejalanin hidup ini. Karena kita tahu bahwa semuanya ada yang ngatur, ada penciptanya, dan yang maha menciptanya, maha sempurna, maha hebat, maha ngerti, maha tahu, maha bijak, maha sayang, maha segala-galanya. Fakaifa nahzan ala hayatina. Belum, terus gimana kita mau sedih? Fakaifa nakhaf ala mustaqbalin. Lah. Terakhir tuh, sehingga ada ucapan tukang dagang di Arab itu, dia jualan buah. Apa adanya aja. Kamu pasti pernah dengar itu. Kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Gimana saya takut kefakiran sementara saya adalah hambanya yang maha kaya. Gampangnya gitulah. Itu di komplek tuh ada Pak Tantan, tangan kanannya Ustaz Abu Syauqi. Dia nempel sama Abu Syauqi aja yakin. Masa kita nempel ke Allah nggak yakin gitu loh. Ini penting, ini keyakinan ini. Sehingga punya rumah, punya mobil, sekolahnya dapat diskon. Masa dekat sama Ustaz Abu Syauqi yakin, dekat sama Allah nggak yakin. Nah, ini pentingnya keyakinan. Kaifa akhafu minal fakar wa ana abdul ghani. Hadza billahi taufiq. Subhanaka wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.